aku boleh tanya, tadi kan Masnya bilang makhluk-makhluk nih Pak Ustadz. Siapa aja yang udah melihat makhluk-makhluk itu dan apa aja yang ada dalam tubuh kamu menurut mereka-mereka? Kadang-kadang ada harimau, kadang ada ular, kakek-kakek, sampai istri pun kalau lihat saya takut. 3 tahun yang lalu saya pernah membuat kesalahan terhadap keluarga, Ustaz. Jadi keluarga saya hancur. Gak apa-apa, duduk sambil kuat berdiri nggak? Bu, udah bisa tersenyum sekarang. Oke, sebentar Bu Titin. Ini kita hampir berapa puluh menit Pak Ustadz mencoba untuk menggali, mengetahui ya, sama mengeksekusi Ibu. Tapi ada satu hal yang saya pengen tahu dan Ibu harus jawab jujur. Untuk usaha Ibu kemarin, Ibu ada bersekutu dengan dukun? Enggak pernah. Tidak pernah? Enggak. Ada ritual tertentu? Enggak. Sama sekali tidak? Enggak. Nggak ada. Yakin? Yakin. Kalau mau jujur, nggak apa-apa jujur. Enggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Jadi yang Ibu tahu, Ibu diserang. Malahan ada di tempat pecel lele, celana dalam, Sana dalam? terus tikus yang udah jadi bangke ditaruh tempat jualan. Soal foto yang dikubur, di kuburan, Ibu tahu? Enggak tahu. Nggak tahu. Tahu. Siapa yang bilang ke Ibu seperti itu? Oh, waktu ruqyah. Waktu ruqyah. Minum minuman pengobatan dari orang pernah? Enggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Jadi berapa kali pengobatan sebelum ketemu Pak Ustadz? Ya paling ikut ruqyah. Lalu? Pernah kemarin yang makan apa tuh? Kemenyan ya? Iya. Yang makan kemenyan. Makan Pas kemenyan? lagi kerasukan makan kemenyan katanya. Oh, pas kerasukan makan pas kemenyan. Pas. Sekarang rasanya gimana badannya? Enak? Enak. Nggak Punggungnya berat. ringan? Perutnya enteng? Enteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan cerita jualan pecel lele kalau kesini tidak bawa pecel lele. Sudah tutup ya? Sudah tutup sekarang. Jadi Jual- aktivitasnya sekarang apa kalau lagi maaf Jual lagi sembako. kambuh? Jual sembako. Tapi gimana? Sudah dengan jalan yang lebih baik? Ada persaingan-persaingan lagi? Enggak ada. Enggak. Soalnya Pak Ustadz pun merasa ada sihir yang sengaja dimasukkan sebenarnya, entah itu ilmu atau apa. Ini kamu beneran nggak mau jujur? Nggak ada ritual-ritual apa? Bisa aja ibu nggak tahu kalau itu ilmu, Mas. Padahal yang beliau kerjakan itu sebenarnya ilmu. Hanya itu. Tapi yang dari kakek buyut itu Ustadz, Iya ada. Ya salah satunya itu. Itu bentroknya di situ, Pak Ustadz. Berbenturan di situ. malahan apa disuruh jadi apa itu? Ngobat-ngobatin. Disuruh iya, ngobatin itu orang. ilmu. Pernah. Pernah Ustadz, waktu itu kan ini adik Misan. Ah. Dia lagi sakit kan. Nah, terus aku disuruh ngobatin kan. Terus aku tuh udah enak kan pas aku ini kan ibarat apa aku dimasukin. Nah, sudah itu aku pengen apa makan garam sama sahang. Sahang itu apa? Sahang. Maksudnya gini Pak Ustadz, ada tetangga kayak itu minta obatin, terus yang di tetangganya udah enakan, terus minta uya sahang tuh, uya sahang itu. Iya itu ilmunya yang minta. Iya. Insya Allah. Kalau Tapi belum nggak dimakan tuh tidak enak, Pak Ustadz rasanya. Apa? Kalau belum makan itu, makan garam itu nggak enak, Pak Enak. Ustadz. Iyalah. Kayak Tapi- orang ngidam. Sekarang gini, ini kan semua sudah dikeluarin sama Pak Ustadz, masih dalam proses. kata Masih Bapak. dalam proses. Ya. Kamunya sendiri, ibunya sendiri, bagaimana kalau si leluhur tadi itu apa kamu jadi tiba-tiba nggak sakti istilahnya gitu? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bersih aja ya Bu, jangan bersih jangan aja. ada Iya, berat. ikan ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan nanti doa ibu dikabulkan Allah lah, amin. Ini saya berharap pulang nggak kerasukan lagi ya. Ini jadi Pak Ustadz bisa ngasih saran dalam proses keluar ini beliau harus ngapain Pak? Yang penting, yang jelas kalau yang saya amati memang yang agak mendominasi itu jin dari melamunnya ibu. Jadi ibu kalau ada persoalan jangan diem mikir sendiri, jangan.
bicarakan dengan saudara atau dengan siapa yang bisa nerima, kemudian diskusi. Jadi ibu itu kebanyakan mikir sendiri tapi nggak ketemu solusinya. Jadi malah jin yang masuk macem-macem tadi ya, jangan ya. Makanya kenapa ngalamun itu dilarang apalagi maghrib-maghrib. Masuknya nanti yang tadi kan gimana? Ya, jangan ya. Ya, Alhamdulillah mudah-mudahan sehat walafiat. Ya lah Bu, kita udah kepala 4 kan ya. Aduh, enaknya kalau makin tua itu makin tenang ya Pak Ustadz ya. Boleh curhat sama keluarga atau di Instagram, Instastory gitu Bu. Curhat, pokoknya diluapkan gitu maksudnya Pak Iya, Ustadz, daripada diceritakan, intinya diceritakan. Tapi lebih enak ceritakannya di sejadah kali Pak Ustadz. Oh iya boleh, itu malah yang nomor 1 itu, nomor 1 boleh itu, betul. Ya. Pada Allah Ta'ala. Ibu harapannya apa setelah keluar dari studio ini? Aku sama Pak Ustadz pengen tahu. Harapannya apa? pengen sembuh, sehat lagi. Amin. Sehat lagi. Terakhir ngerasa sehat berapa tahun lalu sih, Butin? Kemarin ya? Maksud aku pertama kali mulai reaktif kayak gitu tuh tahun berapa? Hampir 15 tahun. 15 tahun? Oh. Iya, makanya kalau saya cerita sihir itu jarang orang bisa ngeluarin. Ya Allah. Insya Allah yang saya amati seperti itu, Mas. Makanya kalau ada orang bisa itu saya nggak yakin. Karena rata-rata pasti nambahin. Rata-rata. Oke. Ya. Saya sih udah senang Pak Ustadz karena yang aku dengar, Bu Titin juga mendengarkan Pak Ustadz ya melalui secara digital. Di rumah sih sendiri memang reaksi juga Pak Ustadz. Oh gitu. Berarti non-stop ya Pak Ustadz ya, terus-terus. Iya, iya. Iya, memang harus seperti itu. Sabar ya. Insya Allah ini bisa sembuh, insya Allah. Sabar ya. Ya makasih Butin, Pak Herman, didampingin terus ini adiknya kan Makasih ya. Ustadz. Ya, Ibu. Sama-sama. Ya pemirsa, memang rasanya kalau kita membuka usaha itu lebih cepat, lebih baik gitu ya. Kalau misalkan cepat menguntungkan, rasanya cepat membahagiakan. Cuman kita harus tahu juga segala sesuatu yang cepat itu rasanya tidak akan pernah bekerja dengan baik. Contohnya Ibu Titin, 15 tahun, ingin rasanya sehat, tapi sulit karena persaingan usaha yang tidak sehat, bahkan melibatkan ilmu hitam. Lebih baik pelan-pelan, asal kita selamat dunia dan juga akhirat. Untuk sementara, kami pamitan, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Amin. Pamitan kita Pak Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai Buat sama Ustadz. Putin mau salim Pak Ustadz, boleh? Silakan. Ya, Pak. Dan sekarang langsung saja kita undang pasien kita. Dia adalah seorang guru bernama Pak Yopi. Silakan Pak Yopi. Yopi Ismana Rahman. Demi kekuatan, badan rela dirajah, dirasuki siluman harimau. Melakukan ritual makan pelor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yopi, ini profesinya adalah guru. Guru, Pak. Pertanyaan dari saya, ini yang saya dengar yang membawa Pak Yopi di sini adalah ada dampak dari sesuatu yang Bapak lakukan hanya untuk gaya-gayaan Betul. dan kegagahan. Sebelum Anda cerita, saya mau tanya sama Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, yang Pak Ustadz lihat dari guru olahraga ini seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Biasanya kalau sudah hobi-hobi olahraga yang keras itu punya pegangan. Biasanya loh ya, ini kan kita di Indonesia ya. Di Indonesia yang begitu itu masih 50% lebih menggunakan. Seperti itu. Jadi insya Allah bisa aja ilmu ini ada di tubuh Mas Yopi, dan tidak menutup kemungkinan kalau mamanya Mas Yopi itu didukung oleh keluarganya, bisa aja sebenarnya di tubuh Mas Yopi itu juga ada ilmu keluarga juga. Wow. Barangkali ini barangkali aja ya. Betul kata Pak Ustadz tadi. Betul. Awalnya gitu, dulu saya tuh tidak tahu Pak Ustadz. Katanya kalau mau bagus main bolanya harus pakai apa? Susuk gitu. Akhirnya saya dulu waktu SMA itu disusuk Pak Ustadz. Jadi pas disusuk
kepercayaannya lebih gitu. Lebih pede. Lebih pede. Maaf, ditaruh di mana? Di betis ya susuknya? Di Atau- ini kiri kanan. Dan saya juga melihat cara melakukannya. Dari satu tahun kemarin saya sakit, itu karena sayanya udah ingin berubah Pak Ustadz, pengen jadi manusia yang biasa gitu. Normal gitu ya. Normal. Kalau aku boleh tanya, tadi kan Mas Yop bilang makhluk-makhluk nih Pak Ustadz. Siapa aja yang udah melihat makhluk-makhluk itu dan apa aja yang ada dalam tubuh kamu menurut mereka-mereka? Kadang-kadang ada harimau, kadang ada ular, kakek-kakek, sampai istri pun kalau lihat saya takut. Mas Yopi, saya mau tanya, kepingin melepas ilmu ini, mulai kepingin itu setahun ini atau 2 tahun atau 3 tahun? Udah 2 tahun. Kenapa pingin melepas ilmu? Ketemu siapa? Ada sesuatu nggak dari kalau ketemu sama orang itu apa yang dibicarakan kok Mas Yopi pingin melepas ilmu? Jadi selama 3 tahun yang lalu saya pernah membuat kesalahan terhadap keluarga, Ustaz. Jadi keluarga saya hancur. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik lagi semuanya gitu. Sampai cerai juga pernah. Iya, jadi keinginan yang kuat ini yang menjadikan memang jin yang ada di tubuhnya Mas Yopi itu bergerak terus. Jadi udah nggak nempel. Semakin diobatin ke orang pinter, semakin dia nempel, semakin terkunci ceritanya. Pertanyaan saya, pernah kesurupan Mas Yopi? Sampai detik ini pun masih, Ustaz. Masih. Yang sering Mas Yopi sadari kesurupannya ini ada yang ngomong di sini, ngomong terus sehingga ini menjadi nggak nyaman. Iya, Iya. Ngomongnya apa yang Mas Yopi? kayak dia nggak kuat, Ustaz. Enggak, ngomongnya apa? Ngomong, Sempet denger nggak di dada?